faktor standar demokrasi kita yang terasa bahkan sampai hari ini terus makin menipis gitu. Tapi lebih membuat frustasi itu orang-orangnya juga. Orang-orangnya itu siapa? Orang-orang yang dulu kita kenal sangat konsen pada demokrasi, pada ini, pada itu, masuk kekuasaan, ujung-ujungnya bentuk kekuasaan tidak seperti yang dibayangkan. Alias mereka kelihatan tidak memberi sumbangsi yang cukup besar untuk mengawal agenda-agenda reformasi. 8 kealpaan Pak Prabowo gitu ya. 8 kealpaan Pak Prabowo. Nanti saya bacakan. Pelanggaran konstitusi dan undang-undang. Ini terjadi sejak awal pencalonan capres-cawapres yang memunculkan anak haram konstitusi hingga pengangkatan Teddy Indrawijaya sebagai seskap. Stoplah Pak Prabowo mengajak orang berada di sekitarmu semuanya gitu. Ya. Sebab tanpa oposisi Anda sebenarnya memorosotkan diri sendiri. Gitu. Oposisi itu penting untuk apa? Untuk menunjukkan sektor mana yang baik Anda perbaiki. Iya. Kalau nggak ada oposisi, di antara mereka aja rebutan. Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Kalau di penutupnya podcastnya Pak Mahfud itu kan, jangan lelah untuk mencintai Indonesia, katanya gitu. Tapi sebenarnya lelah juga coy, lama kelamaan itu. Kemarin itu ya ada teman-teman pengamat politik ngumpul-ngumpul bikin statement politik dianggap makar. Yang terbaru kabarnya udah 4. Ada Pak Saiful Mujani Jaislah dan teman-teman yang lain. Terus kawan-kawan kita yang menyatakan pendapatnya soal undang-undang TNI, terus demokrasi dan seterusnya seperti Andri Yunus misalnya, disiram air keras. Dan itu kejadian itu banyak sekali di luar itu. Sebenarnya kalau mau lelah sih lelah banget ya. Akan lelah sekali kalau mau dicurhatkan gitu. Tapi kita berupaya pelan-pelan ketemu sama orang-orang yang satu visi untuk membuat kita itu nggak ngerasa sendirian, dan itu penting. Di antaranya kita ketemu sama senior aktivis kita, Bung Ray Rangkuti. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi ini saya Rojali sama teman-teman ini Bang, biar nggak capek-capek ngerasa ini ngomongin MBG udah sering, ngomongin Kopdes, ngomongin demokrasi, ngomongin apa. Ya akhirnya kita begini nih Bang, ketemu gitu. Sebenarnya dalam rangka meyakinkan diri bahwa kita itu sebenarnya banyak orang loh yang merasa kayak gini. Bener gak Bang? Merasa yang kayak apa gitu? Merasa yang misalnya mulai putus asa dong. putus asa. Tapi sebagai aktivis 98 ngomong-ngomong ini Bang, pernah tergoda untuk putus asa nggak Bang? Saya bukan nanya pernah, mungkin pada tingkat tertentu saya lelah putus asa. Saya lelah putus asa, saking seringnya. Saking seringnya putus asa itu. Sebetulnya di 2024 yang lalu saya udah berniat banget untuk tidak lagi begini-beginilah gitu. Tidak lagi begini-begini. Iya, saya mau konsentrasi mengolah sawah saya di Parung gitu. Karena kebetulan di situ ada sawah yang yang saya tanami, ya namanya sawah ya padi gitu ya. Dan saya buat organik. Dari dalam bahasa yang lain saya mau pula cari usaha gitu. Dengan bertani itu gitu ya. Dan itu udah kebayang sama saya, apapun hasil Pilpres 2024 itu rasanya saya udah plong, karena saya melihat proses demokrasi kita itu udah cukup bagus gitu. Setuju. Dari mana gitu? Ya dari proses bagaimana Jokowi dari Solo ke Jakarta, Jakarta ke Indonesia, jadi putaran lalu periode kedua gitu. Sampai muncul kemudian isu 3 periode gitu. Nah itu membuat saya agak terganggu gitu ya. Dan terganggunya belum apa-apa juga di tengah kayak gitu tuh. Masih terpikiran aja. Karena Ibu Mega mengatakan tidak setuju. Bahwa bagi saya itu udah pintu paling kuat lah untuk menahan kemungkinan terjadinya 3 periode itu. Artinya 3 periode itu adalah bukti bahwa hancurnya rusaknya tatanan yang Abang bayangkan selama ini. Cara berpikirnya udah nggak benar. Ya, jadi meskipun nanti undang-undangnya tapi kan cara berpikirnya
keliru. Itu cara berpikir apa? Cara berpikir bahwa demokrasi itu mengizinkan 3 periode. Itu keliru gitu. Nah, bahwa nanti dasarnya dipakai perubahan undang-undang, perubahan konstitusi, ya itu alatnya. Ya, tapi cara berpikirnya udah nggak benar gitu. Ya, kan Orde Baru juga konstitusional dalam konteks itu. Benar, kan, konstitusional. Iya, nggak pernah ada dinyatakan bahwa masa jabatan presiden itu hanya boleh 2 periode gitu. Nggak ada gitu. Nah, tapi kan itu keliru gitu kan, itu nggak tepat gitu. Nah, ketika Ibu Benga mengatakan bahwa saya nggak setuju ya konstitusi harus ditegakkan itu, ya akhirnya saya merasa agak tenang sedikit. Dan oleh karena itu peralatan-peralatan untuk kebutuhan bertani itu udah disiapkan, kebutuhan personal. Kalau yang lainnya udah ada kan, soal tiba-tiba gubuk-gubuknya saya udah mulai buat di sana karena bayangan saya akan tidur lah di sana gitu ya. Nggak kebayang loh. Iya. Nah itu jadi saya sudah merasa selesai gitu ya. Sampai kemudian muncul peristiwa putusan MK nomor 90 itu. Yang membolehkan Mas Gibran. Ya putusannya sih adalah memperkenankan mantan atau yang pernah duduk di jabatan eksekutif ya di tingkat daerah dapat dicalonkan sebagai calon presiden wakil presiden meskipun tidak berusia 40 tahun gitu. Dan majulah Gibran gitu. Ya saya merasa ternyata ini bukan waktunya juga jadi petani lagi gitu. Belum waktunya pensiun dulu. Dan itulah berlanjut sampai sekarang. Kenapa saya menolak itu? Ya pertama menurut saya cara pembuatan undang-undangnya itu nggak kebayang gitu. Kan Anda baca cek redaksinya lah gitu. Syarat presiden wakil presiden adalah orang yang berusia 40 tahun dan atau pernah menduduki jabatan di eksekutif daerah. Gitu. Dan menurut saya itu gimana ya menjelaskan undang-undang kayak begitu tuh gitu. Ya kita tahu itu punya kepentingan. Iya, bagi saya apa sih kesulitan MK misalnya menyatakan kalau mau ya semua warga negara yang memiliki hak pilih ya hak pilih ya dia berhak dipilih. Artinya calon presiden usia 17 tahun pun ya boleh-boleh aja gitu. Kan ini nanggung banget gitu ya. Kayak khusus untuk seseorang. Iya, boleh tetap 40 tahun tapi gitu loh. Nah, tapinya itu justru yang dimanfaatkan oleh Gibran saat itu kan. Jadi pintu masuknya di situ. Pintu masuknya. Jadi pokoknya tetap 40 tahun, tapinya yang dipakai gitu. Jadi akhirnya nggak jadi pensiun dan tadi itu ya berlanjut sampai sekarang. Berlanjut. Dan sepanjang itu tetap merasa kadang-kadang aduh ini. Nah, tambahan frustasinya itu bukan kan di eranya Pak Jokowi itu kan perasaan standar demokrasi kita menurun udah kelihatan kan. Di periode kedua. Periode keduanya. Iya. Ya. Kalau periode pertama saya kayaknya ngerasa makin baik lah ya. Iya. Jadi periode keduanya itu standar demokrasi kita menurun. Nah, jadi banyaklah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan itu, termasuk misalnya revisi Undang-Undang KPK. 2019 memasukkan Prabowo ke dalam anggota kabinetnya. Kabinet periode kedua. Jadi penangkapan aktivis ya menyebutkan banyak aktivis itu sebagai makar itu dan praktek nepotisme kolusif juga mulai merajalela gitu dan salah satunya yang dipraktekkan oleh Pak Prabowo gitu ya Pak Jokowi. Gitu. Nah itu sampai sekarang ternyata benar-benar kelanjutan gitu. Benar-benar kelanjutan. Jadi hal yang menipis di eranya Pak Jokowi itu sekarang juga terasa menipis, bahkan lebih menipis gitu. Nah jadi ini satu faktor standar demokrasi kita yang terasa bahkan sampai hari ini terus makin menipis gitu. Tapi lebih membuat frustasi itu orang-orangnya juga. Orang-orangnya itu siapa? Orang-orang yang dulu kita kenal sangat konsen pada demokrasi, pada ini, pada itu, masuk kekuasaan, ujung-ujungnya bentuk kekuasaan tidak seperti yang dibayangkan. Alias mereka kelihatan tidak memberi sumbangsi yang cukup besar untuk mengawal agenda-agenda reformasi. Yang ada adalah ya mereka jadi larut. Misalnya orang yang dahulu menyebut, misalnya contoh ya yang sangat keras menolak Prabowo sebagai calon presiden karena terindikasi
terlibat kasus penculikan misalnya, sekarang malah pembela Prabowo. Iya, Betul kira-kira ya. Iya. Orang mereka nuduh Prabowo adalah pembohong terbesar, sekarang mereka mendukung Prabowo. Orang yang dulu teriak-teriak anti militerisme, sekarang juga mendukung Pak Prabowo. Termasuk soal makar ini kan. Jadi Fadlizon, Fahri Hamzah misalnya ya, Yusri Iza Mahendra, ada orang yang menolak keras pemberlakuan pasal makar terhadap beberapa orang di tahun 2019 di zamannya Pak Jokowi. Nah sekarang mereka diam juga gitu. Itu orang-orang yang seperti ini yang membuat saya makin frustasi itu saya. Justru ketika mereka masuk ke dalam kekuasaan, mengelola kekuasaan, cara mengelolanya gak berubah. Tapi memang itu Persis. kebiasaan orang ketika masuk ya Bang. Persis. Itulah yang saya sebut yang membuat saya jadi frustasi juga. Gitu. Jadi memang dari awal cita-cita ingin mengubah dari dalam. Begitu. Once masuk, betul. Ternyata daya dorong kemampuan dia untuk mengubah itu jauh lebih kecil daripada keinginan pimpinannya. Saya justru bertanya apakah dia punya kemauan mengubahnya atau ya, yang penting berkuasa aja. Ya waktu berada di luar berteman dengan kita mungkin masih punya kan. Iya itu makanya ketika dia masuk ke dalam itu kan Anda tadi menyebut dia kan seolah-olah nggak mampu melakukan perubahan. Pendekatan media. Saya malah jadi bertanya dia nggak mampu atau dia nggak peduli atau nggak mau mau dia ikut aja gitu. Kalau dia mau peduli dia tampil ke depan kok seperti dia tampil sebelumnya yang mengatakan Saiful Mujani itu nggak layak disebut makar. Jabatan itu Bang resikonya. Itu yang saya maksudkan ya. Itu yang saya katakan tadi. Dia nggak mampu melawannya atau memang dia udah nggak mau. Kalau dia mampu dan mau, saya kira dia akan keluar dan mengatakan Saiful Mujani itu tidak makar. Kan kira-kira gitu. Sebagaimana mereka mengungkapkannya sebelumnya. Bagaimana mereka menyatakan bahwa ya beberapa orang yang ditersangkakan sebagai makar di era Pak Jokowi itu bukan sebagai orang makar. Padahal peristiwanya loh ya lebih besar. Misalnya kasus Egy Sujana yang ditetapkan sebagai tersangka tahun 2019 tersangka makar. Karena ucapan menggerakkan people power. Itu yang dengarnya jauh lebih banyak loh. Karena saat itu kan menjelang penetapan hasil pilpres kan, pidato beliau di rumahnya, seingat saya di rumah atau kantor itu agak lupa. Tapi ratusan bahkan mungkin ribuan tuh orang datang di tempat itu, ratusan kalau nggak ribuan ya. Yang halal bil halal itu nggak lebih dari 50 orang. Itu kecil sekali halal bil halal kemarin itu. Gimana Anda membandingkannya? Gitu. Tiba-tiba di sini disebut makar, di sini dengan jumlah penonton yang mendengar jauh lebih baik, disiarkan di mana-mana. Ya itu dengan tensi yang jelas-jelas karena hendak penetapan pilpres gitu. Ini dinyatakan tersangka tapi sampai sekarang nggak lanjut kasusnya gitu. Sementara yang jauh lebih kecil kayak begitu tuh Anda nggak bersuara bahwa itu bukan makar gitu. Iya. Kemarin ini kan presiden juga ya, sebelum kasus makar ini Agustus sebelumnya misalnya ada hampir 1.000 teman-teman aktivis muda yang ditangkap itu. Terbesar pasca reformasi. Ya itu yang saya sebut. Terus kawan-kawan ini bersuara enggak. Iya. Dia nggak bisa bersuara, nggak berani bersuara atau memang memilih tidak mau bersuara. Ada saya kemarin tuh undang 3 orang ke sini, teman-teman yang habis keluar itu. Teman-teman aktivis itu saya tanya, "Itu kronologinya kalian gimana?" Saya bilang. Ada satu belum kuliah. Nah, itu dari Bogor, dia karena lihat di TikTok ramai kan, dia mau nonton lah langsung, Bang. Terus dia naik KRL, datang gitu. Udah malam-malam dia belum pulang. Di depannya Polda, orang lagi pada ngumpul, dikira masa aksi, dia ikut lah di situ. Ternyata itu anggota yang lagi nyamper, ditangkap juga dia. Artinya dia nobody, dia tidak melakukan apapun, dia nonton. Ya orang-orang yang begitu yang dianggap, yang ditangkap. So, ya beginilah. Nah, memang abang kan sudah lama juga mengikuti itu ya, dan patah hatinya sudah sering sekali. Apa yang bikin bertahan terus? Aduh, patah hati, aduh janganlah gitu. Ya pertama saya kan nggak punya apa-apa ya. Apa artinya itu? Soal apa yang mau ditinggalkan gitu loh. Oke.
Kalau saya mau tinggalkan prestasi juara apa, enggak, saya nggak punya. Ya. Kalau saya tinggalkan buku yang berjilid-jilid, wah saya kesulitan menulis gitu loh. Karena yang terbiasa di lapangan ya. Kalau saya tinggalkan harta benda yang jelas jauh lah profilnya kalau harta benda gitu. Jadi yang terbayang sama saya itu adalah apa yang bisa saya berikan kepada sumbangsih kecil yang bisa saya berikan kepada bangsa ini gitu. Bagi saya itu adalah demokrasi. Oleh karena itu di beberapa tempat saya selalu mengatakan nggak ada yang lebih indah diwariskan kepada anak cucu kita kecuali demokrasi yang sehat. Dengan demokrasi yang sehat, mereka bebas menentukan mereka mau jadi apa. Sebab persoalan terbesar dari manusia itu adalah bahwa mereka menjadi budak dari sebuah sistem yang dibangun. Gitu. Bisa juga menjadi budak dari ya tentu ego mereka. Nah, demokrasi membebaskan, salah satu cara membebaskan mereka dari kemungkinan perbudakan itu. Ada mekanisme kontrol misalnya di situ. Bukan. Kan pada negara-negara tentu Anda nggak bisa menentukan Anda mau jadi apa. Negara yang menentukan. Gitu. Anda mau jadi politisi belum tentu bisa. Anda mau jadi insinyur, ya oke insinyur, tapi harus tunduk patuh kepada pemerintah. Dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Saya membayangkan warga negara kita adalah warga negara yang bebas menentukan dia mau apa gitu loh. Saya mau jadi oposisi boleh, mau jadi apa ini boleh, itu boleh. Itu makanya saya menyuruh tadi itu, saya sudah sangat senang melihat ada figur Jokowi dari Solo. Artinya apa? Artinya sekarang semua orang terbuka kemungkinan seperti Jokowi itu gitu loh Pak. Saya setuju dengan itu. Demokrasi gitu. Saya 2014 itu, saya ingat itu, saya pulang ke rumah, kampung saya di Gresik di Pulau. Ibu saya mau milih Pak Prabowo waktu itu. Saya bilang, jangan Bu, pilih Pak Jokowi aja. Kenapa? Katanya. Saya bilang, karena Pak Jokowi itu yang paling mirip saya. Kalau Pak Prabowo militer. Kalau Pak Jokowi berhasil nanti, anakmu ini yang kampung kayak kita ini, ada potensi juga. Punya harapan. Dan saya malah membayangkan begini. Kalau sebetulnya ritme politik kita seperti yang terbangun sebelumnya, kan salah satu kritik dari sistem kita ini, orang-orang luar Jawa merasa nggak mungkin jadi presiden. Ya betul. Ya kan? Karena jumlah penduduk di Jawa jauh lebih besar. Tapi demokrasi yang sehat memunculkan harapan bagi mereka. Kenapa gitu? Lihat aja figur Jokowi. Jokowi itu Jawa Tengah. Bukan siapa-siapa. Ya kan? Hanya pedagang ya nggak terlalu hebat lah, usaha kayu yang terlalu hebat ya. Lalu sukses pindah ke Jakarta, lalu jadi presiden gitu. Artinya kalau sebelumnya pusat-pusat presiden kita datang dari Jawa Timur gitu ya, sekarang udah mulai sedikit agak ke Jawa Tengah gitu. Dan di 2019 yang lalu, 2024 yang lalu, bahkan sudah ke Jakarta gitu loh Pak. Ya Pak Anies. Kan Anies, meskipun tetap ada datang dari Jawa Tengah. Artinya apa gitu? Mungkin ke depannya seiring dengan waktu, yang datang calon presiden itu dari Sumatera Utara, datang dari Sulawesi, datang bahkan mungkin datang dari Papua. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dia berprestasi. Dan demokrasinya bagus. Itu yang saya bayangkan sebelum 2024 yang lalu gitu loh saya. Saya udah membayangkan kalau gini terus terjadi nggak akan lama lagi tiba-tiba calon presiden itu datang dari Sumatera Utara, gitu. Datang dari Sulawesi, datang dari Kalimantan, datang dari Papua. Selama mereka dikenal berprestasi seperti Jokowi berprestasi di Solo dahulu gitu loh saya. Jadi mulai agak terbuka kans bagi orang-orang di luar Jawa untuk mulai bermimpi bahwa dia bisa jadi calon presiden. Nggak seperti dulu lagi. Calon presiden itu sudah seperti otomatik gitu ya. Haknya kelompok tertentu. Iya, bahkan ada istilahnya yang dulu sering kita sebut
harus ada O-nya loh gitu ya kan. Apa itu O-nya? Soeharto. Kan? Iya, nama-nama Jawa. Iya kan. Gitu loh. Ada Susilo gitu loh. Jadi ada sampai pemeo itu. Kamu punya O di belakang enggak gitu loh kira-kira. Saking itu bukan sistem ya, itu bukan hukum, tapi itu sudah semacam apa ya, semacam nuansa yang terbangun bahwa mereka yang berasal dari luar Jawa akan kesulitan menjadi calon presiden gitu. Kalau wakil sih udah banyak ya, tapi calon presiden itu akan sulit gitu. Tapi dengan peristiwanya Jokowi itu membuka semangat lagi kemungkinan asal kita berprestasi bisa kok, ya makanya orang bersemangat lagi gitu loh, menjadi bupati bersemangat, wali kota bersemangat, ya nggak aja sekedar mikirin duit gitu ya, tapi dia juga harus mikirin prestasi supaya bisa naik kelas, jadi gubernur mungkin akan dilirik jadi calon presiden dan wakil presiden dan sebagainya gitu. Dan itu justru luluh lantak lagi salah satu aktornya justru adalah Jokowi gitu loh. Jokowi. Dan sekarang bersama dengan Pak Prabowo. Gitu. Iya. Tiba-tiba di masa akhir itu terjadi seperti itu, dan momen pertamanya itu adalah momen ketika MK mengeluarkan keputusan. Iya, tapi dinasti politiknya kan udah merajalela. Nah ini yang saya busuk tadi itu kecewa juga karena tiba-tiba ada penghalusan terhadap apa yang disebut dengan dinasti politik. Dengan kata yang penting dipilih. Jadi seolah-olah pemilu demokratik ini ya menghalalkan munculnya dinasti politik gitu loh. Iya. Dan ya sering kali saya menyebutkan tuh mereka menurunkan standar demokrasinya menjadi semata-mata urusan hukum. Itu yang saya istilahkan sebagai demokrasi minimalis. Apa demokrasi minimalis itu? Yang penting nggak melanggar aturan, bukan yang nggak melanggar. Jadi misalnya soal lagi-lagi dinasti politik. Dinasti politik itu tidak bagus gitu. Dia akan jawab kan berarti tidak bagus kan bukan berarti tidak boleh. Karena memang nggak ada larangannya di dalam aturan kita yang mengatakan bahwa dinasti politik itu tidak boleh kan, gitu. Nah kita turun gitu menurut saya. Standar dari boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik menjadi boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh itu kan hukum. Iya. Tapi kalau baik nggak baik itu moral. Betul. Jadi kita turun dari standar moral menjadi standar hukum. Persis seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu pemidanaan terhadap Saiful, Islah dan sebagainya itu karena mereka mendasarkan diri pada tafsir soal melanggar aturan. Gitu. Padahal kalau Cak Islah, Mas Saiful itu kan kalau dibiarin mereka akan menggerakkan apa sih, punya senjata nggak sih? Karena berdasarkan cara pandang aturan itu, mereka menduga ini pelanggaran terhadap aturan. Jadi satu-satunya yang dipegang adalah aturan. Padahal, tentu saja ini agak bermasalah karena aturan di sebuah negara yang seperti kita ini, demokrasinya belum full, ya itu tafsirnya selalu kekuasaan. Apa orang-orang mungkin bertanya Bang, terutama publik yang awam mungkin, kata demokrasi. Emang kalau demokrasi nggak jalan, dampaknya buat masyarakat itu apa? Ini yang memang agak sulit kadang-kadang dijelaskan. Ya. Saya juga kadang-kadang bingung di situ. Sesusah apa namanya itu? Mengapa orang menjatuhkan Soeharto? Ya karena nggak ada demokrasi. Iya. Saya nggak mengalami secara langsung ya, waktu itu saya masih kecil, Anda merasa situasi seperti sekarang enak nggak? Nggak enak. Di zaman Soeharto masih lebih buruk loh. Jauh lebih buruk. Masih lebih buruk. Kalau sekarang orang ucapan dipidana, di zaman Soeharto seringkali kita menyebut Anda berpikir aja bisa. Berpikir aja Anda bisa dipidana. Nggak ada kawan nih, bukan yang bawa buku. Kebetulan buku kiri, bawa buku, itu dipidana. Hanya karena bawa buku. Makanya waktu itu bukunya Pram apa dilarang gitu. Kan itu dipidana kan? Buku dilarang tuh artinya dipidana kan? Anda berpikir tuh, Anda membaca pikiran orang lain itu pidana. Jadi kalau Anda merasa sekarang aja
ya lebih baiklah kita ngomongnya pelan-pelan ya kan, atur kata-kata harus diatur ya kan, jangan, lebih baik muji-muji lah daripada nyinggung-nyinggung ya kan. Anda merasa begitu sekarang, di zaman Orde Baru itu masih lebih buruk gitu. Meskipun sekarang pelan-pelan menuju perasaan Zal ya. Kalau sampai mereka mengatakan pidato Saiful itu adalah makar gitu, itu artinya selangkah lagi berpikir pun juga mereka akan tertibkan gitu. Akan kembali benar-benar. Akan kembali ke arah sana gitu. Nah, jadi kalau Anda udah mengatakan itu buruk, padahal tingkat melek huruf dia zamannya Pak Harto itu nggak tinggi. Iya. Gitu. Melek baca nggak tinggi. Iya. Gitu. Apalagi sekarang tinggi sekali melek bacanya, dan efek dari orang belajar ya dia ingin cerdas. Orang kalau ingin cerdas pasti kritis. Tapi kalau Anda kotak-kotakan mana yang boleh mana yang enggak, ya Anda bertentangan dengan hukum alam kritisisme itu gitu. Saya jadi ingat dulu. Terbayang nggak mengapa demokrasi itu jadi penting gitu? Di demokrasi itu yang nggak boleh adalah Anda melakukan kekerasan. Gitu. Anda bebas memikirkan apapun, tapi jangan sekali-kali pikiran itu membawa Anda melakukan kekerasan gitu. Nah, sekarang di zamannya Pak Prabowo nih, Bang. Zamannya Pak Prabowo, tadi kita udah bicara kasus ini memang kejadian di Utan Kayu kemarin. Forumnya para pengamat itu karena terpicu sepertinya dari statementnya Pak Prabowo sebelumnya. Yang pengamat harus ditertibkan. Kumpul lah gitu kan. Terus ya ada Agustus dan seterusnya. Saya mau bertanya ini, menurut Bung Ray Rangkuti ini, masalah terbesar di zamannya Pak Prabowo menurut sampean itu apa? Gini lah, kita habis itu kita tuliskan lah. Istilah kita ada 8 kealpaan Pak Prabowo gitu ya. 8 kealpaan Pak Prabowo. Nanti saya bacakan pelan-pelan ya. Supaya ini gak keliru, sistematis juga. Sekarang kata-kata harus ditata, bro. Ini pinggir-pinggir kata-katanya ini. Ada kawan kita namanya Ubedillah Badrun. Dilaporkan ke polisi. Karena apa? Karena tema diskusi. Tema podcast. Tolong nanti yang bikin judul podcast ini hati-hati ya. Bahaya ini. Gara-gara 1 judul. Tema podcast, bro. Astagfirullahaladzim. Beneran itu, Bang? Baca aja. Oke. Baca aja. Coba kita lebih cek inilah biar kita dianggap nanti nih. Coba cek. Coba. Di sini Ubedillah Badrun gitu. Dilaporkan gitu. Ubedillah Badrun CNN. Ubedillah Badrun dipolisikan buntut kritik Prabowo Gibran beban bangsa. Yang ini benar Bang ya? 14 April. Dosen UNJ Ubedillah Badrun dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang menyebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa. Nah, kalimat itu yang jadi tema podcast itu gitu loh. Oh ya. Ubedillah Badrun. Itu tadi kalimat itu tadi beban bangsa gitu. Ya Allah. Itu yang makanya selangkah lagi pikiranmu pun nanti akan dipidana kok. Aduh. Nanti ada alat detektor pikiran ini. Kalau kita berpikir macam-macam. Aduh. Selangkah lagi pikiran akan gitu. Ini udah mulai dikutip-kutip kan. Potong ini, potong. Selip sedikit, nih, sedikit. Kalau mereka kalau buzzernya nggak mempan, ya itu tinggal laporin aja gitu. Serang dulu pakai buzzer. Iya. Biasanya DM gitu kan. Kalau itu nggak usah diceritain karena saya nggak mau menambah inilah ya. Tapi maksud saya pola umumnya saja pola yang umumnya, pola yang kelihatan aja oleh kita. Gitu. Kan serang dulu pakai buzzer dulu. Nggak mempan, ya laporkan gitu. Nah itu udah kelihatan mulai polanya gitu. Anda tanya tadi apa sih gitu ya? Apa? Ini ada 8 kealpaan, 8 ya. Selalu kan 8 itu kan ada 08 dulu 08 gitu ya.
Nah ini asik juga tuh. Jadi nomornya mereka buat 01 gitu ya. Pelanggaran konstitusi dan undang-undang ini terjadi sejak awal pencalonan capres-cawapres yang memunculkan anak haram konstitusi hingga pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Seskap. Ya, Teddy juga bermasalah. Ya, 02 karut marut tata kelola MBG dari konflik of interest hingga masifnya keracunan. 03 krisis fiskal dari salah arah pembentukan dan antara pemotongan transfer keuangan daerah TKD hingga berdampak pemberhentian P3K. 04 Koperasi Merah Putih dari pembentukan yang terpusat menggunakan dana desa dan pengadaan barang-barang yang tidak transparan. Nah, 05 remilitarisme atau pelibatan TNI di ranah sipil dan tak kunjung diumumkannya hasil tim reformasi polisi. 06 meningkatnya state terrorism. Nah ini yang sedang kita alami kan. Teror dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pengekakan terhadap media. Setidaknya ada ribuan aktivis yang sedang menjalani proses hukum dan kini para akademisi dan pengamat mulai ditertibkan dengan tuduhan makar. 07 korupsi merajalela ditandai dengan indeks persepsi korupsi yang raportnya merah, merosot dan hilangnya standar moral kerja di KPK. Ingat ada kasus yang baru terjadi di mana tahanan KPK yang awalnya di rumah tahanan kok bisa tiba-tiba menjadi di tahanan rumah gitu ya kan. Nah, 08 BOP ART melanggar prinsip politik bebas aktif dan merugikan kepentingan nasional. Terakhir yang kita dengar adalah ruang udara kita yang bebas di yang boleh dilewati oleh pesawat Amerika ya. Itu. Apa itu benar apa tidak ya kita tunggu gitu, tapi ada diskusinya ke sana gitu. Nah, ini yang kita catat 08 dan saya kira banyak orang yang merasa bahwa ini nggak lengkap gitu dan ingin menambahnya. Silakan saja terbuka, tapi saran saya kalau Anda mau menambahinya bukan 09 setelahnya, tapi 08 plus 1, 08 plus 2 gitu. Itu 08 plus 200 nanti. Iya. Gitu. Jadi silakan ditambah aja. Jelas ini tidak mencakup semuanya gitu ya. Saya kira banyak sekali catatan orang yang kalau ditambah-tambah itu lebih dari ini gitu. Pasti. Tapi ya saya menyarankan kita sebut 08 plus 1 ya kan, 08 plus 2 gitu. Ini kalau ditambah banyak sekali. Nah, itu dia. Nah, kalau Anda tanyakan apa sih? Nah, ini ada 8 ini yang kita rekap ya. Istilah kita 8 kealpaan. Di zaman SBY dulu kita juga melakukan gerakan juga tuh. Selain gerakan cabut mandat yang disponsori oleh Bang Hariman Siregar ya. Juga ada gerakan menolak kebohongan SBY. Nah, kita mencatatnya itu 9 kebohongan SBY. Kenapa 9? Ada aninya juga mungkin waktu itu ya? Itu agak faktual. Setidaknya pada saat kita rilis itu, memang yang kita catat secara faktual itu ada 9 kebohongan. Nggak ada hubungannya dengan angka ya. Memang ada 9 gitu. Tapi itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Ada Pak Din ya, ada Romo ya, ada dari tokoh agama Buddha, Hindu itu. Jadi tokoh-tokoh agama itu berkumpul menyuarakan 9 kebohongan Pak SBY itu. Tapi nggak ada yang ditangkap loh. Dalam konteks ini tokoh agama sekarang lebih nurut kayaknya sama Pak Prabowo ya. Ya kan lebih banyak bolak-balik ke istana. Bahkan saya juga itu yang saya sayangkan, Ketua Umum PBU justru mengutarakan dugaan adanya makar itu gitu. Saya juga nggak habis pikir. Itu yang kadang-kadang buat saya putus asa itu gitu loh Pak. Menambah putus asa. Iya, kan mestinya ya orang-orang dengan tingkat pendidikan yang sangat bagus, pernah tinggal di luar negeri dan sebagainya, itu yang harus merem orang untuk berpikir orang lain itu melakukan makar gitu loh. Dengan cara dia yang ngomong yang benar. Iya, bukan. Dia mengatakan, dia yang mestinya kalau ada orang dituduh makar seperti Saiful, dia yang tampil ke depan. Yang tampil. Iya, untuk mengatakan itu enggak makar. Oke. Anda kan tinggal
pernah tinggal di luar negeri, Anda udah melihat lebih dari itu dilakukan oleh orang. Kemarin aja jutaan orang di Amerika mengatakan no king. 8 juta. 8 juta. Anda bisa bayangkan tuh, no king terhadap Trump, ya kan, kira-kira gitu. Dan ingin memakzulkan dia melalui proses jalanan, satu pun gak ada yang ditangkap. Malah diledek oleh Trump. Mereka cuma 8 juta, pemilih saya lebih banyak dari itu, kata dia. Kan sesimpel itu gitu loh, Mbak. Iya, seharusnya. Iya, ini Anda pulang dari Amerika dengan kultur demokrasi yang bagus, dari negara-negara Eropa. Kok seperti nggak ada bekasnya di Indonesia gitu. Mestinya dengan mereka masuk ke dalam berjamaah itu membuat wajah demokrasi kita yang sedikit agak babak belur di era Jokowi itu kembali lebih pulih gitu. Yang ada sebaliknya nggak kelihatan. Malah mereka mengikuti argumen-argumen yang dulu zaman Orde Baru dipakai. Yang kalau demo tertib, kalau boleh bebas-bebasnya berbicara, tapi kalau udah pakai tapi, kata sebebasnya itu udah berkurang banyak itu. Terus baru juga ada anti asing. Anti asing gitu. Padahal orang-orang NGO yang dulu bekerja banyak dengan donor, sekarang berada di lingkarannya Pak Prabowo. Ya, dan kontribusi NGO terhadap iklim demokrasi kita kan luar biasa besar. Itu dia. Desentralisasi. Itu dia. Dana ke daerah itu ke desa meskipun diambil lagi sama Kopdes misalnya. Saya kemarin pulang Bang. Iya. Pulang waktu Lebaran itu. Ini kan mau ada pemilihan kepala desa. Bisik-bisik lah, siapa kepala desa kita ini. Tapi sekarang ada yang bilang begini. Tapi sekarang kayaknya keinginannya berkurang bro. Kata. Kenapa? Dulu kan ada dana desa 1 miliar kan. Sekarang tinggal 300 juta kan. Gitu. Kenapa? Itu dibuatkan koperasi merah putih itu katanya. Dan koperasinya mengadakan mobil 205.000 unit dengan tidak melibatkan persetujuan Kementerian Koperasi. Termasuk yang anggota kepala-kepala desa ini. Iya. Kan mereka penyumbangnya. Betul. Kok mereka nggak diajak diskusi apakah butuh atau enggak? Iya. Jangan-jangan jalannya kecil semua. Itu dia. Apa iya model-mobil begini yang mau dibeli misalnya gitu ya. Iya, betul. Dan sebagainya. Kan itu yang kita suarakan kan. Itu yang kita kritik. Lalu kalau disebut karena itu makar, ya sudah bisa bablas kita semua. Kan nggak ada kritik. Ada kritik aja jalan. Iya. Ada kritik aja jalan. Belum lagi MBG kan dari sendok dan garpu. Kaos kaki Bang yang baru Bang. Kaos kaki, motor trail, IO. Astagfirullahaladzim. Semua orang, wah ini aneh-aneh gitu. Tapi kan jalan terus. Terus Anda mau ngomong apa lagi? Anda mau ke DPR-nya mau peduli. 82% bukan lihat rakyat, lihat telunjuk Pak Prabowo gitu loh. Arahnya ke Pak Prabowo. Iya, kemana telunjuk Pak Prabowo ya kan? Kemarin tuh bercanda kita. Di sini ada Bang Usman Hamid, ada Syafiq Ali, aktivis 98. Bercanda sambil begini bilang, ini DPR, ini kata Bang Syafiq, ini Usman yang ngerjain kerjaannya DPR ini, gajinya tapi nggak dikasih katanya. Kontrol pemerintah sekarang ada di aktivis justru, di Usman ini. Betul. Tapi gajinya di DPR. Katanya gitu. Persis. DPR-nya kontrol itu sama sekali. DPR-nya itu ya biasanya sekarang selfie. Ya kan? Apa ya Bang ya, kok kita bisa terjebak di situasi segitu? Kemarin saya diajak kawan ya, FGD, soal desain sistem pemilu lagi gitu. Oke. FGD nih dilakukan oleh salah satu NGO lah. Nah, seperti biasa diskusi soal desain sistem pemilu itu TPS-nya gimana dibuat, ini kayak gitu-gitu. Saya udah lelah juga gitu. Nah, kebetulan saya diberi kesempatan berbicara di ujung. Saya mau mengatakan begini. You mau susun sebagus apa lagi sistem pemilu kita. Tapi outputnya seperti yang sekarang. Jadi yang perlu kita pikirkan tuh sekarang adalah bagaimana sistem itu melahirkan orang yang gak lari dari rakyat. Itu yang paling penting.
kenapa pemilu kita khususnya 2024 ini justru melahirkan orang yang lebih takut pada telunjuk Pak Prabowo daripada tuntutan rakyat. Melahirkan anggota DPR yang kalau berhadapan dengan pemerintah dia diam, berhadapan dengan rakyat dia ceramah gitu. Kan terbalik ini kan. Mestinya dengan rakyat dia diam dengar, ke pemerintah dia nyerocos. Kan kira-kira gitu. Ini yang terjadi sebaliknya. Kalau ke pemerintah dia mendengar, ke rakyat dia ceramah. Kalau ke rakyat dia bisa bentak-bentak. Masih ingat kan peristiwa ada Ferry Irwandi bawa dana masyarakat ke Aceh. Tiba-tiba disindir di DPR. Di forum mulia itu ada anggota DPR yang menyindir Ferry Irwandi. Nggak masuk akal saya. Gimana kau nggak mau putus asa? Anggota DPR. Lalu dia menyindir rakyatnya sendiri. Bukan rakyatnya, menyindir orang yang milih dia gitu loh Pak. Untuk apa? Untuk menyenangkan pemerintahnya. Kan udah bolak-balik. Ya saya ingat itu Ferry Irwandi disinggung oleh Mensos juga harus ada izinnya lah. Ya setelah itu dibuatlah begini begono. Jadi kenapa Bang kok kita tiba-tiba terjebak di situasi begini? Setelah itulah makanya kalau kembali ke diskusi itu. Persoalan kita menurut saya bukan lagi sistem. Tapi membangun kultur demokrasi. Dan pembangunan kultur demokrasi itu sebetulnya bisa muncul dari mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan sebagainya itu di dunia lain, dengan di dunia barat lah, di mana demokrasi ini diterapkan secara masif di kalangan sana. Nah, jadi lagi-lagi yang saya sebut tadi, kalau standar demokrasi kita diturunkan, kita akan mengalami yang begini-begini. Jadi kita di mana merasa bahwa yang penting itu apa kata aturan, bukan apa boleh nggak boleh, bukan apa baik dan nggak baik itu, tapi apa kata aturan itu. Ya kita akan di sini aja bolak-balik. Hari ini dilaporkan, hari ini dilaporkan, hari ini dilaporkan, dan kita merasa bahwa ini negara hukum. Seolah-olah hukum ditegakkan dan seolah-olah itu betul. Gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba yang dilaporkan ini melaporkan balik lagi. Itu aja kerja kita bolak-balik. Kita habis di situ. Iya, Anda laporkan saya, ya besok saya laporkan Anda. Kita nggak kerja sudah itu berdua itu. Polisi ngapain aja kerjanya, nerima orang bolak-balik aja laporan. Kamu mengatakan itu negara hukum? Gitu, intinya tuh. Besok lo tambah lagi orang lain laporkan, dia tambah lagi laporkan. Lo laporkan 4, saya laporkan 4. Lo laporkan 10, saya laporkan 10. Lalu kita mengatakan bahwa itulah negara hukum itu. Jadi lagi-lagi yang saya sebutkan tuh, kalau standar kehidupan kita di situ, ya kita akan begini terus. Sementara orang yang jahatnya ya lewat. Yang jahat itu kan koruptor-koruptor ini. Yang jahat ya koruptor yang alokasikan 336 triliun ke makan. Yang kita sebenarnya juga nggak punya kebutuhan sebesar itu. Itu dia. Itu maksud saya. Nah, mentok kan. Ini kadang-kadang memang saya mentok bagaimana kan? Ya teman-teman dulu aktivis 98 itu mengelola keputusasaan itu. Karena saya menghadapi Pak Prabowo aja begini 2 tahun lah ya, hampir 2 tahun ini. Rasanya buntu semua sudah itu. Kita nggak didengar. Masalahnya kita nggak didengar. Apa yang kita sampaikan? Kalau saya nggak tahu yang lain. Kan saya udah mengatakan saya punya mimpi mewariskan sebuah negeri gitu ya. Sama Bang. Iya, itu yang membuat saya bertahan. Iya. Dan itu memang yang bisa saya sumbangkan. Betul. Dan itu tentu saya sangat kecil dari sumbangan banyak orang terhadap bangsa ini. Tapi saya ingin menyumbang meskipun itu seberat biji zarah gitu loh. Iya kan? Gitu. Berapa gram itu? Saya itu kan punya saudara Bang di Malaysia. Saya kadang-kadang iri ya sama Malaysia itu. Irinya begini. Saudara saya itu
sorry ya saudara-saudara sepupu saya mau cerita. Tidak lebih berpendidikan dari saya, Bang. Saya kuliah S1 alhamdulillah karena bapak saya kerja di Malaysia sebenarnya. Lalu kemudian saya kuliah juga dapat bekal, lalu kemudian S2 gitu ya. Saya ngelihat saudara-saudara saya yang kerja di sana itu mereka bekerja itu low level work job, cleaning service, tukang, ngecat rumah gitu. Bukan pekerjaan intelektual seperti saya dan teman-teman kita lah semuanya gitu. Tapi mereka di Malaysia itu pekerjaannya mencukupi kehidupannya. Mereka bisa beli membayar apartemennya, bisa beli mobilnya yang sederhana, anaknya bisa sekolah, dan rata-rata yang anaknya sekolah jenjang kehidupannya sudah lebih bagus. Misalnya pekerjaannya sudah kantoran gitu-gitu. Udah generasi keduanya. Saya pikir, saya sering ngobrol sama teman-teman kita, kayaknya memang intelektualitas baca buku kita ini susah sekali mendapat kelayakan hidup gitu ya. Kalau standar itu kita hidup, kalau dengan kemampuan kita ini sekarang kita hidup di Malaysia, kayaknya bracket salary kita itu udah ada di level 2 gitu, yang sekarang kayak ini bekerja begini aja sudah harus deg-degan. Ini editornya salah nulis judul enggak ini? Bahaya kalau salah nulis ngetik itu. Iya. Kadang-kadang ya kayak Andre Yunus, aktivis, terus ya siapalah nama-nama teman-teman itu. Masa kita sampai kapan mau ada di sini ini gitu ya? Kenapa kita tidak bisa hidup seperti orang pada umumnya, bernegara, negara melindungi, kita bekerja, kita melahirkan generasi yang bagus tanpa harus ditakut-takuti. Kayak MBG misalnya kan kemarin omongannya Inaya Wahid itu. Emang nggak boleh kan kita yang bayar? Lu datang ke restoran, beli, ada makanan datang, terus ada rambutnya dan dia bilang, kok ada rambutnya? Terus habis itu dipersekusi. Ya. Segitunya gitu negara. Dan itu banyak loh ya. Tadi kan ada udah menyebutkan tadi ada 1000-an orang yang sekarang ribuan orang ditangkap. Yang Agustus ya? Iya. Lalu ada peristiwa Andre Yunus. Sekarang ada pelaporan makar. Betul. Itu kalau Anda tambahi dengan yang begitu-begitu tuh. Yang kritik MBG dipersekusi, didatangi rumahnya, diancam ini, diancam itu. Bejibun lah sekarang prakteknya. Apa anggota DPR-nya peduli? Iya. Apa pendukung-pendukung Prabowo peduli? Iya, dia mereka ngejar orang yang pidato makar itu. Tapi mereka nggak mau ngejar solusinya apa. Bukan solusinya. Siapa yang main misalnya kira-kira lah ya. Orang ribut nih soal pengadaan ini, pengadaan itu. Emang yang bongkar mereka? Ketika netizen yang bongkar dipersekusi, mereka datang bantu. Iya. Kita ngumpulin duit 1.000-2.000 dari pajak itu Bang. Persis. Dibuat beli kaos kaki sama BGN. Dan nampaknya nggak tahu saya apakah akan berhenti atau tidak. Iya. Besok-besok mungkin beli ini, beli itu. Gila itu Bang. 336 triliun. Dan itu ya nggak tahu ya DPR itu nggak ada undang-undangnya uang sebanyak itu. Uang sebanyak itu 335, sekian triliun itu keluar dari kas negara. Itu nggak ada landasan undang-undangnya. Terus kalau kita makanya kalau anda tambahi yang 8 ini banyak. Saya sebenarnya Bang, saya mau nanya solusinya apa. Tapi takutnya ngereferensinya ke kemarin itu. Kita tidak bisa impeachment. Satu sebetulnya ya. Pertama, stoplah Pak Prabowo mengajak orang berada di sekitarmu semuanya gitu. Ya. Sebab tanpa oposisi, Anda sebenarnya memerosotkan diri sendiri. Gitu. Oposisi itu penting. Untuk apa? Untuk menunjukkan sektor mana yang baik Anda perbaiki. Iya. Kalau nggak ada oposisi, di antara mereka aja rebutan. Di antara mereka. Dan hampir banyak pemimpin di Indonesia ini
jatuhnya itu bukan karena faktor luar, tapi faktor di dalam. Apakah Anda kira bahwa Soeharto jatuh itu karena demonstrasi mahasiswa? Ya itu ya faktor juga. Faktor. Tapi karena banyak menterinya yang tiba-tiba mengundurkan diri. Oh ya, setelah akhir itu kan pada mundur. Tokoh-tokoh agama diajak gabung nggak mau. DPR yang ia pilih itu justru mengeluarkan surat supaya dia mundur. Dia nggak mau lagi ajak kerjasama, gitu. Jadi ya apa namanya tuh ya, busuk di dalamnya sendiri. Yang luar itu adalah pendobraknya, tapi di dalamnya sendiri udah busuk gitu. Nah, oleh karena itu penting oposisi untuk mengingatkan, Pak, kita di sini, Pak mengingatkan. Mungkin. Nah, itu yang kita kritik sekarang kan. Berhentilah Pak Prabowo untuk menarik sebanyak orang masuk ke dalam kekuasaan itu. Iya. Sebab selain biayanya sangat besar, tapi pada akhirnya akan menumbuhkan friksi di internal mereka sendiri. Itu kira-kira. Dan Anda kemudian nggak mengerti di mana masalahnya, karena nggak ada orang yang menunjuk ini loh masalahnya, nggak ada gitu. Orang di dalam ini udah naturnya ya untuk selalu mengucapkan yang membuat pemimpinnya selalu senang kan. Betul. Ya, itu natur lah ya. Umumnya kan begitu terjadi di mana-mana. Dan Anda bisa yakin bahwa itu laporan itu benar kalau Anda punya pembanding. Tapi kalau pembandingnya nggak ada gimana? Gitu. Yang mengatakan itu keliru gimana? Misalnya nih, kita sudah swasembada pangan, dilontarkan tuh. Lalu dikritik orang, kan Anda mengerti. Mengertinya di mana? Bahwa belum tentu laporan itu benar gitu. Kalau nggak dikritik data-datanya, ya cara berpikirnya misalnya, oke, kalau kita swasembada pangan, kenapa beras masih mahal? Kenapa daging masih mahal? Kenapa ini masih mahal? Barangnya ada kok jadi mahal gitu. Itu kan cara berpikir. Bukan ditunjukkan, datanya naik. Oh iya, itu data. Cuman cara berpikirnya, kalau air ini penuh, gitu ya, air ini penuh, gitu ya, mengapa kita kesulitan minum? Kan itu cara berpikir. Anda menyebut air ini penuh, nggak penuh, di gelas penuh. Lah kenapa kita sulit minum? Kenapa kita sulit mendapatkan air? Faktanya kok begitu? Ya, kayak gitu. Anda mengatakan ini penuh, tapi faktanya saya kesulitan mendapatkan air, kesulitan beli air, kan itu gitu. Atau harga airnya kok jadi mahal, gitu. Itu cara berpikir loh ya. Jangan dijawab dengan data, gitu. Itu yang ditunjukkan oleh kelompok kritis ini, nggak disebut dengan oposisi. Untuk jadi bertanya, kan mestinya itu yang dilihat. Artinya kan Pak Prabowo mengatakan, oke, kita swasembada, tapi kenapa berasnya masih mahal? Kan selain tujuan bahwa swasembada itu tersedia pangan, tapi pangan juga dapat konsumsi untuk pangan juga dapat diturunkan harganya. Kan itu tujuannya gitu. Ya, seperti kemarin waktu Pak Prabowo ke Aceh, dia bilang pembangunan tidak ada pengungsi yang sudah tidak ada pengungsi. Gitu. Tidak ada korban yang masih sebelum itu masih jauh tuh. Listrik udah 80%. Berapa persen? 80%. Ditunjukkan mana yang 80%. Sama warga bikin sama video. Warga gitu dan sebagainya. Katanya. Ya. Kalau nggak ada oposisi gimana? Tapi Tempo itu juga mengulas, Bang. Udah kan mengulas ya bahwa emang susah sekali komunikasi ke presiden itu. Apalagi Anda punya kecenderungan yang begitu gitu loh. Anda punya kecenderungan apa istilahnya itu ya, nggak mau dengar yang nggak bagus-bagus dari kawanmu sendiri kan. Kalau dari luar Anda ngomong itu kan kita udah nggak terlalu jengkel lah. Tapi kan kalau dari dalam ngomong yang buruk kan rasanya gimana gitu. Betul. Pak begini loh, kayak gini loh. Ya kan kayak marah gitu loh. Tapi kalau orang lain nunjukinnya kan mungkin standar kita marahnya nggak punya gitu. Nah itu menurut saya ya, yang salah satu dalam konteks tertentu yang keliru dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu ingin memasukkan sebanyak mungkin orang ke dalam. Jadi akhirnya koalisi yang beban yang berat ini, yang besar ini menjadikan beban yang berat dan justru membuat
Keropos dari dalam. Penglihatannya itu nggak bisa ngelihat objektif orang, karena orang di sekitarnya ya itu bilang yang bagus-bagus, naturnya begitu. Nature-nya begitu, dan masukan dari orang terproteksi. Ya. Bahaya itu, Bang. Nah, itu dia, itu yang sekarang orang-orang yang beri masukan mereka pakai dengan pasal makar. Iya. Kritik boleh, tapi ya udah, kalau udah pakai tapi tuh udah. Tapi harus baik, tapi itu subjektif sekali. Iya. Itu yang pertama ya, menurut saya yang ini yang. Nah, yang kedua adalah DPR-nya ini harus lebih keras. Kenapa DPR harus lebih Gini keras? Loh ya, politik itu kan ada 3 segmen. Ya. Atau 3 sektor lah ya. Sektor pertama yang disebut dengan politik formal. Oke. Yang kedua politik non formal. Yang ketiga politik jalanan. Oke. Ini pembagian saya aja lah ya. Oke. Nggak ada di buku-buku ini. Oke. Politik formal itu adalah mereka yang ada di DPR. Gitu. Ya. Politik informal atau non formal, ya kita ini. Civil society, tokoh-tokoh agama, ya kan, influencer, ya kan, dan seterusnya. Akademisi masuk di dalam ini. Nah, yang ketiga jalan itu masyarakat umum. Ya. Mestinya kalau kita mau nggak seperti yang sekarang ini, DPR-nya itu yang berfungsi optimal. Oke. Sehingga nggak membuat politisi yang sektor ketiga ini jalan gitu. Nggak aktif lah ya. Iya gitu. Karena semua protes mereka tersalurkan ke lembaga formal ini gitu. Nah, sekarang mereka nggak mempersoalkan BOP, nggak mempersoalkan ART, nggak mempersoalkan udara kita yang katanya mau dibebaskan bagi pihak Amerika gitu ya, nggak mempersoalkan soal pembelian ini pembelian itu oleh MBG, oleh Koperasi Merah Putih gitu. Ada mereka panggil, mereka dengarkan, mereka tanya sana tanya sini gitu ya, tapi ya selesai di situ. Kalau ternyata rapat itu punya impact terhadap, kan nggak ada kelanjutan beli ini beli itu gitu loh, Bah. Ini habis rapat beli lagi, habis rapat beli lagi. Jadi mereka pun seperti nggak dihormati anggota DPR ini. Tapi saat yang bersamaan kalau masyarakatnya nggak menghormati, mereka marah-marah. Kalau pejabat-pejabatnya nggak menghormati mereka diam gitu loh. Nah, ini harus kembali nih ke formula tugas utama mereka itu ngawasin pemerintah. Bukan mengiyakan kemauan pemerintah. Lalu menjadi juru bicara pemerintah terhadap rakyat. Tugas mereka itu juru bicara rakyat terhadap pemerintah. Keras. Ini udah kita alami satu tahun 6 bulan ya jalan sekarang. Bahkan sudah mau ke 7 bulan 8 bulan gitu. Ada enggak yang kita dengar anggota DPR itu benar-benar jengkel terhadap pemerintah? Nggak pernah. Paling dalam hal-hal kecil misalnya, bukan yang skalanya gede itu. Apa? Paling, Bang. Ya apa? Saya kemarin dengerin. Kalau ada tuh kita dengar. Apa? Mereka koreksi Menteri Pariwisata. Tapi itu kan soal data. Iya. Saya justru punya pertanyaan, Bang. Sekarang kan DPR tidak berfungsi begitu, dan Abang minta kita sebenarnya dalam rangka itulah, Bung, saya lanjutkan sedikit. Saya ini sedang menggagas reformasi kelembagaan DPR. Bagi saya DPR yang 570 itu udah berlebihan. Dengan kerja yang kayak gini. Lebih orangnya terlalu banyak. Buat apa bagi 570 ngumpul di sana? Mereka seperti zaman Orde Baru kita sebut dengan istilah 5D. Apa itu? Datang, duduk, dengar, diam, duit. Persis gitu ya. Kan nggak perlu 570 orang. Nggak usah banyak-banyak. Iya. Beban gajinya berat. Ya, lagi-lagi saya concern lah. Apa usulnya? Pertama salah satunya pengurangan jumlah. Ya, kalau ujung-ujungnya DPR yang seperti itu gitu ya. Nah, ada banyak lagi yang elemen-elemen lain gitu. Kalau DPR-nya model begitu gitu. Saya justru bertanya ini, kenapa DPR harus kritis sekarang? Karena dengan tidak kritis kursi pimpinan mereka aman di koalisi, ya kan?
Karena kan mereka tidak kritis itu kan ada yang merintah tuh Bang ya. Iya. Koalisinya besar. Iya. Fraksi. Iya, kenapa Di atas harus fraksi ketua umum. Ketua umum. Kenapa saya harus mengorbankan kenyamanan saya di DPR demi rakyat yang sudah saya bayarin? Ya, gini loh. Makanya ada faktor penting lain yang sekarang seringkali kita juga luput. Rakyat itu harus kritis. Nggak bisa tidak. Gitu. Sebab kalau enggak, ya akan berujung begini. Terus menerus, kalau Anda sebutkan itu tadi kan, kenapa ke Malaysia bisa begitu, kita nggak begini? Iya, kalau menurut saya salah satunya itu karena masyarakatnya itu nerimo. Mental nerimo. Dan udah merasa puas kalau ia dapat MBG. Iya. Coba, salah satu faktor tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo sekarang itu, salah satu terbesarnya itu ditopang oleh MBG. Begitulah masyarakat kita, dikasih ini aja udah bersyukur. Malaysia keren banget tuh Bang. Sampai mantan Perdana Menterinya dipenjara gara-gara korupsi itu. Dia. Dahsyat itu. Iya. Jadi kalau masyarakat kita masih masyarakat yang nerimo, orang seperti Ray Rangkuti itu dianggap aneh sendiri, oleh karena itu harus dipantau terus gitu ya. Tukang berisik, tukang begitu gitu. Ya, kita kan nggak akan kemana-mana. Iya. Ya begini-gini aja gitu. Nah itu yang saya sebutkan tadi. Salah satu tugas intelektual itu meningkatkan kesadaran publik. Capek juga jadi intelektual. Kadang-kadang ada bagusnya, ada bodoh-bodoh dikit. Bodoh ini kan nggak ngerti banyak hal, jadi nggak perlu tanggung jawab atas banyak hal juga. Betul. Nggak harus mengatakan yang benar juga terus. Gitu. Iya. Bodoh lah sesekali kita. Ya kadang-kadang disinilah kita merasa bahwa sekolah tinggi-tinggi itu juga nggak penting banget. Karena beban ininya nggak terlalu besar kan. Iya, beban sosial. Karena itu hukumnya. Anda kewajiban hanya datang kepada orang yang mengerti. Kan dalam Islam juga begitu kan. Ya makanya ada persyaratan yang disebut akil balik kan. Jadi hukum nggak bisa diberlakukan kepada orang yang tidak mengerti. Jadi semakin Anda mengerti, semakin banyak hukum kewajiban yang ditetapkan pada Anda. Iya. Betul. Kayaknya udah cocok itu Bang. Diakhiri di sini aja lah kita. Makin banyak kita obongin, makin banyak bebannya. Iya. Bang Ray Rangkuti terima kasih banyak kehadirannya. Sama-sama. Kita ngobrolin banyak tadi ya soal, karena kayaknya sudah saking tutup. mumeknya. Jadi kita ngobrolnya sambil bercanda. Harus dibawa begitu. Kalau serius stres. Waduh. Oke, jangan kapok Bang datang ke sini Bang. Sama-sama. Jangan kapok juga undang saya. Siap. Teman-teman, kita ketemu di episode yang lain ya. Untuk ngobrol-ngobrol hal yang fruitful begini tapi dengan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.